Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aramania. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak daerah Surabaya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester perpajakan 2 dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Murdaningsi. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tugasnya yaitu membantu wali kota melaksanakan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Fungsinya antara lain penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, lalu pelaksanaan tugas dukungan teknisi sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang ketiga ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang keempat ada pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jenis-jenis pajak daerah. Jenis pajak berikut ini dikelola oleh pemerintah daerah setempat, yaitu Surabaya khususnya, antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Yang pertama, mari kita bicarakan tentang pajak hotel karena khususnya saya bekerja di hotel. Pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan. Lalu yang kedua, pajak restoran, yaitu dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang penting orang tersebut atau customer membeli makanan atau mengkonsumsi makanan dari restoran tersebut. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan, dipungut atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan. Yang keempat ada pajak hiburan, yaitu dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Yang kelima ada pajak reklame, yaitu dipungut atas semua penyelenggaraan reklame termasuk iklan. Yang keenam ada pajak penerangan jalan, yaitu dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Lalu ada pajak parkir, dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Lalu pajak air tanah, lalu pajak BPHTB atau dipungut atas perolehan hak atas tanah atau bangunan juga. Lalu mari kita bicarakan yang tidak termasuk jenis pajak daerah, yaitu ada pajak sampah, pajak resesi, pajak kendaraan, pajak reklame, dan pajak parkir. Pembagian pajak daerah dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu dikelola oleh pemerintah provinsi, oleh kabupaten atau kota. Adapun pengelolaan pajak tersebut dilaksanakan oleh dinas atau badan pendapatan daerah. Umumnya, setiap daerah memiliki nama yang berbeda atas dinas atau badan pendapatan daerah tersebut. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memegang peranan penting karena merupakan komponen yang terbesar dan dari sumber dana dalam negeri untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya serius dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksud agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya.
Tanpa pendapatan keuangan yang baik, maka daerah tidak mampu melaksanakan tugas tanggung jawab serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara maksimal. Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing, tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pajak daerah adalah sebagai satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya. Lalu dengan adanya pendapatan asli daerah, maka akan meminimalisir ketergantungan terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu, daerah yang diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah, di mana memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah. Ciri-ciri pajak daerah. Berikut ini adalah ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat, yaitu yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah ataupun pusat yang diserahkan. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran atau untuk pembangunan dan pemerintah daerah. Lalu, yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada sumber pajaknya. Lalu yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir yaitu unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni sumber pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Layanan yang diberikan yang pertama yaitu informasi tentang pajak daerah, pendaftaran wajib dan objek pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan layanan pajak daerah lainnya. Urutan tata cara pembayaran pajak yang pertama yaitu pembuatan NPWP, yang kedua menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan dilaporkan, lalu mengisi surat setoran pajak, menyerahkan dokumen surat setoran pajak ke bank yang ditunjuk pemerintah. Fungsi pajak daerah. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Lalu, pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Cara yang efektif untuk meningkatkan pajak daerah antara lain yaitu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan pajak, pemerintah perlu memperluas tax base atau jenis barang dan jasa yang dikenai pajak, yaitu tax ratio dengan menaikkan PPN dari semula 10% menjadi 12%. Lalu ada lagi manfaat pajak bagi masyarakat, yaitu jadi dengan taat membayar pajak maka fasilitas yang akan didapatkan oleh masyarakat antara lain fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Lalu pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga kaji-kajinya. Lalu subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu,
pengembangan alat transportasi massal, dan lain-lain. Jadi, untuk orang bijak, jadi harus bayar pajak ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen jika kalian ingin menambahkan. Terima kasih. See you next video. Bye-bye.